Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Trimadania dari PIAUD 6A. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi pengembangan pembelajaran sentra. Yang pertama yaitu ruang lingkup pembelajaran pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini memiliki standar kompetisi yang didasarkan pada perkembangan anak. Standar kompetisi ini digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan kurikulum anak usia dini. Standar kompetisi anak usia dini terdiri atas pengembangan aspek-aspek sebagai berikut, yaitu moral dan agama, sosial emosional dan kemandirian, bahasa, kognitif, fisik dan motorik, dan juga seni. Ruang lingkup materi pembelajaran PAUD ini dilakukan melalui kegiatan bermain yang dipersiapkan oleh pendidik atau seorang guru. Dengan menyiapkan materi dan proses belajar, materi belajar bagi anak usia dini, maka akan mempermudah proses pembelajaran. Dan yang kedua yaitu konsep dasar pembelajaran PAUD adalah pendidikan yang memberikan pengasuhan, perawatan, dan pelayanan kepada anak sejak usia baru lahir sampai usia 6 tahun. Berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005, PAUD termasuk dalam jenis pendidikan non-formal. Yang ketiga yaitu karakteristik pendidikan anak usia dini. Adapun karakteristik cara belajar anak menurut Masito. Yang pertama, anak belajar melalui bermain. Anak belajar dengan cara membangun pengetahuannya. Dan yang ketiga, anak belajar secara alamiah. Anak belajar paling baik jika ada yang dipelajarinya mempertimbangkan keseluruhan aspek pengembangan, bermakna, menarik, dan fungsional. Keempat yaitu prinsip-prinsip pembelajaran PAUD. Pendidikan haruslah berorientasi pada kebutuhan anak dan semua aspek perkembangan. Kebutuhan dan perkembangan anak, baik fisik maupun psikis, yaitu intelektual, bahasa, motorik, dan sosial emosional, dan tidak hanya berorientasi pada satu siswa saja, melainkan diperlukan non-diskriminasi antara siswa dan guru. Adanya non-diskriminasi sangatlah penting dalam sebuah lembaga pendidikan, agar semua anak dapat mengenyam pendidikan tanpa harus membedakan bangsa, bahasa, jenis kelamin, tingkat sosial, dan agama, maupun anak yang berkebutuhan khusus. Belajar haruslah didasari dengan bermain sesuai dengan karakter anak dalam usia perkembangannya. Mengapa demikian? Karena anak dalam usia dini ini sesuai teorinya bahwa anak harus belajar secara konkret. Selain itu, anak usia dini belum bisa mengontrol gerakannya. Ia masih suka bermain sehingga dalam pembelajaran harus dilakukan dengan bermain. Itu dapat dilihat ketika dalam kelas seorang anak tidak akan mampu duduk selama 1 jam. Mereka jika tidak kuat akan beraktivitas sendiri dengan cara berlari, berjalan, atau bermain-main di dalam kelas. Yang kondusif yang dapat mendukung kegiatan belajar melalui bermain seorang anak diharapkan mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Maka akan membantu seorang anak dalam mengembangkan potensi dirinya. Selain itu, anak dalam proses belajar dengan mengeksplorasi semua inderanya, baik indera penciuman, perasa, peraba, penglihatan, dan pendengaran melalui sebuah lingkungan dalam bermain. 4. Menggunakan pembelajaran terpadu melalui tema yang menarik dan bersifat kontekstual. Tema yang bagus adalah
tema yang dapat menarik perhatian siswa dalam proses belajar di dalam kelas. Sebuah tema harus disusun dengan semenarik mungkin dan bersifat kontekstual. 5. Mengembangkan kecakapan anak dengan cara mengembangkan keterampilan yang dimiliki oleh anak agar dapat dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari, agar anak mampu bertanggung jawab, mandiri dan memiliki disiplin diri. Seorang anak mampu membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman dan pengetahuannya yang dialami sejak lahir dan pengetahuan yang telah anak dapatkan selama hidup. 6. Menggunakan berbagai media edukatif dan sumber belajar, yakni media yang digunakan haruslah nyata, tidak abstrak, agar anak lebih memahami dan tidak sekedar membayangkan saja. Anak dapat berpikir dengan sebuah benda konkret saja. Jika anak diberikan gambar yang abstrak, tentu saja akan kebingungan. Sesuai dengan karakteristik anak ini, akan lebih mengingat pada benda yang sudah mereka lihat ataupun mereka pegang. Sebab anak usia dini dapat menyerap pengalaman dengan mudah melalui benda-benda yang bersifat konkret. Dilaksanakan secara bertahap dan berulang-ulang, yakni pembelajaran bagi anak usia dini harus berdasarkan konsep yang sederhana dan dekat dengan anak agar mudah dikuasai. 5. Komponen-komponen pembelajaran PAUD meliputi peserta didik, pendidik, tujuan, materi pelajaran, metode atau strategi pembelajaran, media, dan juga evaluasi. 6. Strategi pembelajaran PAUD. Ada bermacam-macam strategi pembelajaran yang dapat dipilih oleh guru pendidikan anak usia dini. Pemilihan strategi pembelajaran hendaknya mempertimbangkan beberapa faktor penting, yaitu A. Karakteristik tujuan pembelajaran, B. Karakteristik anak dan cara belajar, C. Tempat berlangsungnya kegiatan belajar, D. Tema pembelajaran serta pola kegiatan. Strategi pembelajaran yang berpusat pada anak, strategi pembelajaran melalui bermain, strategi pembelajaran melalui bercerita, strategi pembelajaran melalui bernyanyi, strategi pembelajaran terpadu. Dan 8. Metode pembelajaran sentra adalah pendekatan pembelajaran yang dalam proses pembelajarannya dilakukan di dalam lingkaran dan sentra bermain. Lingkaran adalah saat di mana guru duduk bersama anak dengan posisi melingkar untuk memberikan pijakan sebelum dan sesudah bermain. Pembelajaran yang berpusat pada sentra dilakukan secara tuntas mulai awal kegiatan sampai akhir dan fokus oleh satu kelompok usia dalam satu sentra kegiatan. Setiap sentra mendukung perkembangan anak dalam 3 jenis bermain, yaitu bermain sensori motor atau fungsional, bermain peran, dan bermain konstruktif atau membangun pemikiran anak. Dan yang terakhir itu simulasi APE adalah latihan pembuatan APE untuk anak usia 0 sampai 6 tahun, latihan simulasi APE untuk anak usia 0 sampai 6 tahun, yaitu untuk meningkatkan kreativitas anak agar menciptakan suatu hal yang baru yang belum pernah dibuat dan diciptakan orang lain. Media pembelajaran mempunyai peranan penting dalam proses belajar mengajar. B. Pengelompokan media pembelajaran, yaitu 1. Media hasil teknologi cetak, 2. Media hasil teknologi audio visual, 3. Media hasil teknologi berdasarkan komputer, 4. Media hasil gabungan teknologi cetak dan komputer. Jenis alat permainan edukatif. Pertama, jenis alat permainan edukatif ada 2, yaitu berada di luar ruangan dan di dalam ruangan. APE ciptaan Montessori yaitu puzzle geometri. APE ciptaan Google Crushiner yaitu balok Crushiner. APE ciptaan Probal yaitu balok Blockbus. Desain kelas sentra yaitu pertama zona penerima,
zona tenang, 4 zona aktif, 5 zona dramatik, dan 6 zona